Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Agustus 2022 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salam kemerdekaan untuk kita semua. Semoga semangat kemerdekaan dan semangat persatuan senantiasa menyala di dalam jiwa dan raga kita. Hari ini, Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita dengarkan bersama-sama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan kisah perumpamaan tentang perjamuan kawin, saya mau bertanya kepada sahabat-sahabat sekalian, pernah tidak merasa baper ketika kita mengetahui bahwa ada salah seorang dari sahabat kita yang mengadakan pesta, tapi kita tidak diundang? Padahal kita tahu bahwa kita mempunyai relasi yang dekat dengan dia. Atau sebaliknya, ketika kita mengadakan sebuah perjamuan pesta, lalu kita mengundang sahabat-sahabat kita, ternyata mereka tidak mau datang dengan berbagai alasan. Pernah
merasa baper atau tersinggung karena hal-hal seperti ini? Dalam kisah Injil hari ini, Tuhan Yesus memaparkan kepada kita sebuah perumpamaan bagaimana seorang raja marah karena dia sudah mempersiapkan sebuah perjamuan dengan segala hidangan dan sebagainya. Tapi orang-orang yang diundang tidak ada yang mau hadir dalam pestanya. Pernahkah kita sadari sesungguhnya setiap minggu, bahkan ada setiap hari, kita juga menerima undangan dari Tuhan Yesus untuk menghadiri perjamuan pesta yang sudah Dia selenggarakan, di mana Tuhan Yesus sendiri adalah mempelai atas pesta itu. Namun sayangnya kita juga kadangkala menjadi undangan seperti dalam kisah Injil yang diceritakan tadi, di mana kita mempunyai begitu banyak alasan untuk menolak hadir dalam undangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalau saya secara pribadi, pengalaman pribadi saya ya, dulu ketika anak-anak masih balita, tantangan paling besar buat saya adalah ketika hadir pikiran saya bahwa kalau saya ke gereja itu repot banget bawa anak dua, belum lagi anak-anaknya berisik, belum lagi datangnya terlambat karena harus mempersiapkan anak-anak terlebih dahulu. Pokoknya repot deh, aduh jadi males mau ke gereja itu dulu. Kemudian ada lagi ketika rasa capek itu datang, aduh capek banget nih dari Senin sampai Sabtu sudah bekerja, hari Minggu pengen deh tidur lebih lamaan, tidur agak siangan, jadi gak usah ke gereja deh. Kurang lebih itu ya yang godaan-godaan yang sering datang sehingga kita menolak undangan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, inilah yang membuat Yesus kecewa, yang membuat sang raja kecewa. Karena dia sudah mempersiapkan begitu banyak hidangan istimewa dalam pesta itu. Dalam pesta Ekaristi yang kita hadir setiap minggu maupun setiap harinya, Tuhan Yesus sendiri telah menyediakan hidangan-hidangan istimewa. Di dalamnya ada hidangan pengampunan dosa, ada hidangan syukur dan berkat, hidangan-hidangan dalam bentuk bacaan-bacaan yang akan menyegarkan jiwa kita, yang memberikan kekuatan baru bagi kita untuk menghadapi kehidupan kita hari-hari yang akan datang. Juga ada begitu banyak nyanyian-nyanyian yang akan menyegarkan hati kita. Namun sayangnya hidangan-hidangan yang telah dipersiapkan secara istimewa itu ternyata tidak diindahkan oleh umat yang menerima undangan dari Tuhan itu dengan segala alasan, sehingga sang raja marah. Tuhan Yesus juga mengundang semua orang, datanglah orang banyak. Akan tetapi sayangnya banyak orang yang datang bukan karena sungguh-sungguh ingin menikmati hidangan dalam perjamuan kudus itu, di mana kita datang untuk berdoa, kita menyembah Allah, merasakan hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan nyanyian-nyanyian yang kita naikkan sebagai pujian bagi Allah. Akan tetapi sebagian orang datang hanya karena menjalankan kewajiban. Aduh, karena sudah diundang, ya udah saya datang deh. Sampai di sana ternyata main handphone, ada yang datang hanya untuk duduk-duduk. Kalau ditanya apa bacaan hari ini, mungkin bahkan tidak tahu apa yang sedang dikhotbahkan oleh para imam dalam perayaan kudus tadi. Ada juga yang datang dengan pakaian yang tidak layak. Pakaian ini kalau secara harafiah tentu ya, kita kalau datang ke gereja untuk beribadat kepada Tuhan harusnya memang dengan pakaian yang layak, pakaian yang sopan, jangan pakaian-pakaian yang serba kekurangan ya, kurang lengan, kurang bagian atas, bagian bawah dan sebagainya. Tapi lebih kepada pakaian-pakaian yang sopan dan layak bagi penyembahan kita kepada Allah. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah pakaian kekudusan kita, di mana kita datang dalam perjamuan kudus Allah, sungguh-sungguh membawa hati kita yang sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, melepaskan segala kemunafikan kita, bukan datang karena kewajiban saja. Jadi kita memang datang dengan sopan, lalu sampai di sana, tapi kita bukan untuk berdoa, tapi melihat kanan, melihat kiri, dan memperhatikan cara berdoa orang lain. Itu sama dengan
orang-orang yang hadir dalam perjamuan dengan pakaian kemunafikan. Saya punya pengalaman ketika ada teman-teman yang bercerita tentang melihat ada orang yang berdoanya seperti ini, berdoanya seperti itu, menurut mereka aneh. Saya tidak menanggapi apa-apa, tapi dalam hati saya hanya bertanya, kok kamu tahu kalau orang ini ketika konsekrasi dia berdoa dengan khusyuk, ketika konsekrasi orang ini tidak berdoa dengan sungguh-sungguh? Pertanyaan saya adalah, apa yang Anda lakukan ketika konsekrasi dalam misa itu sedang berlangsung? Bukankah pada saat itu kita sungguh-sungguh harus mengarahkan hati kita dan perhatian kita untuk kehadiran Tuhan Yesus di dalam misa itu, di mana di dalam pesta perjamuan itulah ada sebuah hidangan yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi kita, yaitu mujizat-mujizatnya. Tapi karena pakaian kemunafikan itu, karena kita hadir bukan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, kita justru sibuk melihat ke kanan dan ke kiri, menilai penampilan orang, menilai cara berdoa orang lain. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah sebagai penyelenggara pesta. Mari kita kembali merefleksikan diri kita sendiri. Apakah ketika saya datang memenuhi undangan dari Tuhan, saya sungguh-sungguh telah datang dengan pakaian yang layak, luar dan dalam. Baik pakaian secara fisik maupun pakaian dalam hati kita, apakah sungguh-sungguh telah dipersiapkan untuk menerima mujizat yang Ia nyatakan di dalam perayaan kudus ini. Percayalah bahwa sebenarnya banyak undangan yang disebarkan oleh Tuhan, namun sedikit yang memenuhi undangan itu. Ada banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap semangat, merdeka untuk kita semua. Merdeka dalam artian jiwa maupun raga kita dimerdekakan oleh Tuhan untuk menerima berkat, kasih, dan curahan rahmat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Agustus 2022. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Bye.